Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, diantaranya saya sendiri, Nur Rahmawati, digit NIM terakhir 010, Amanda Melia Putri, NIM terakhir 016, kemudian Muhammad Rifki Darmawan, NIM terakhir 034, kemudian Ahdani Isar Alhamam, NIM terakhir 064. Nah, untuk pembagian tampilan website kami, untuk saya sendiri mengerjakan tampilan utama, akademik, dan tampilan admin, serta tampilan masuk siswa. Kemudian untuk Amanda Melia mengerjakan tampilan profil sekolah, di mana diantaranya ada tampilan sejarah, visi misi, dan tenaga pendidik. Kemudian Ahdani mengerjakan tampilan galeri, berita, dan mengkonek database pada kontak. Terus Rifki mengerjakan tampilan login guru dan login siswa, serta mengkoneksi database login. Selanjutnya kita akan menjelaskan presentasi dari PPT kami. Latar belakang pengembangan website untuk sekolah menengah pertama menjadi sangat penting karena dengan adanya teknologi informasi yang semakin maju, internet menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan. Kehadiran website dapat membantu sekolah untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi dalam penyediaan informasi dan pemenuhan kebutuhan bagi semua pihak yang terkait, seperti siswa, orang tua, dan masyarakat. Salah satu manfaat utama dari pengembangan website sekolah menengah pertama adalah kemudahan akses informasi. Dengan adanya website, semua informasi terkait kegiatan sekolah, jadwal pelajaran, pengumuman, dan informasi penting lainnya dapat diakses dengan mudah oleh siswa, orang tua, dan masyarakat. Kemudian bisa dilanjutkan. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana memperluas informasi sekolah menggunakan website. Yang kedua, bagaimana meningkatkan citra sekolah menggunakan website. Yang ketiga, bagaimana memudahkan user dalam mengakses sebuah informasi sekolah. Dan yang keempat, bagaimana mempermudah proses pembelajaran siswa. Adapun batasan masalah, jadi kami membuat batasan masalah dari masalah ini agar adanya kejelasan pada masalah yang sudah tertulis, yaitu membuat pengembangan website sebagai sarana untuk memperluas informasi, memudahkan akses informasi, meningkatkan citra sekolah, dan mempermudah proses pembelajaran siswa. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diutarakan di atas, maka tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperluas informasi sekolah. Yang kedua, memudahkan akses informasi sekolah. Yang ketiga, meningkatkan citra sekolah. Dan yang terakhir, mempermudah proses pembelajaran siswa. Berikutnya pada pengembangan website yaitu ada Bootstrap, yang dimana Bootstrap adalah sebuah framework HTML, CSS, dan JavaScript yang berfungsi untuk mendesain website responsif dengan cepat dan mudah. Berikutnya ada tools yang terdiri dari Visual Studio Code, yaitu merupakan kode editor yang digunakan untuk mengedit source code berbagai bahasa seperti JavaScript hingga PHP. Berikutnya pada tools itu ada rumah web atau web hosting, yang secara sederhana hosting ini adalah sebagai tempat untuk menyimpan data, baik data website, database maupun email. Berikutnya ada XAMPP, yaitu merupakan sebuah paket perangkat lunak atau software komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata Apache, MySQL dulu, atau MariaDB sekarang, PHP, dan Perl. Sementara imbuhan huruf X yang terdapat pada awal kata berasal dari istilah cross-platform sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di 4 sistem operasi berbeda seperti Linux, Windows OS, dan Solaris. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rahmawati. Oke, pada tampilan website kami terdapat navbarnya, terdapat fitur beranda, profil sekolah, yang dimana ada sejarah, visi misi, dan tenaga pendidik. Nah, ini juga ada akademik, di mana ada perangkat pembelajaran dan ekstrakurikuler, lalu galeri, berita, dan fitur masuk. Nah, di sini pada tampilan beranda terdapat sambutan kepala sekolah, terus deskripsi sekolah. Nah, di sini ada button baca selengkapnya. Ketika kita mengklik, maka akan muncul deskripsi lengkap tentang sekolah tersebut. Lalu ada sarana dan prasarana.
Di sini terdapat kart, terdapat laboratorium komputer, perpustakaan, laboratorium IPA, kemudian masjid, ruang guru, dan ruang siswa. Sama juga ketika kita mengklik baca selengkapnya, maka tampilannya akan lebih lengkap. Kemudian ada tenaga pendidik. Ini merupakan guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut. Nah, di sini ada button lihat semua guru. Ketika kita mengklik, maka yang ditampilkan guru-guru secara lengkap yang mengajar di sekolah tersebut. Selanjutnya terdapat kontak di mana siswa maupun pengguna lain juga dapat memasukkan nama, email, subjek, dan masukkan pesan. Misal kita masukkan nama Manda, emailnya manda22gmail.com, dan subjeknya berita. Kita masukkan pesan berita kurang menarik. Kita kirim, maka pesan Anda berhasil terkirim. Kemudian selanjutnya ada tampilan profil sekolah yang bisa dilanjutkan oleh Amanda. Jadi pada tampilan profil sekolah ini terdapat 3 halaman, yaitu ada sejarah, visi misi, dan tenaga pendidik. Kita menuju ke sejarah terlebih dahulu. Jadi di sejarah ini, tampilan sejarah ini ada slider, ini akan menampilkan foto-foto tentang sekolah ini, itu juga dapat diganti gitu ya. Kemudian terdapat juga sejarah SMP Negeri 2 Rengel, seperti ini reviewnya. Kemudian di tampilan selanjutnya yaitu ada tampilan visi misi. Visi misi ini sama, terdapat ada tampilan untuk menampilkan visinya dari SMP Negeri 2 Rengel, kemudian ada misinya dan motonya juga. Dan juga terdapat foto. Di sini juga terdapat prakata kepala sekolah dan misi dari SMP Negeri 2 Rengel secara lengkap. Selanjutnya pada halaman tenaga pendidik. Di halaman tenaga pendidik ini menampilkan profil-profil singkat dari tenaga pendidik yang mengajar pada sekolah ini. Selanjutnya dia lanjutkan oleh rekan kami yang lain. Oke, pada tampilan akademik ini terdapat perangkat pembelajaran dan ekstrakurikuler. Kita coba ke perangkat pembelajaran. Nah, di sini terdapat deskripsi RPP dalam pembelajaran di sekolah tersebut. Nah, di mana ini ada contoh RPP 1 lembar Bahasa Indonesia kelas 8. Kita klik lihat. Maka siswa akan dapat melihat RPP dan juga mendownload dokumen tersebut. Selanjutnya tampilan ekstrakurikuler. Nah, di sini terdapat ekstrakurikuler yang berada di sekolah tersebut. Misal kayak futsal, bola voli, basket, pramuka, palang merah remaja, pencaksilat, paduan suara, dan hadro. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ahdan. Baik, selanjutnya pada halaman galeri. Nah, pada halaman galeri ini terdapat foto-foto atau dokumentasi kegiatan sekolah, seperti ada pembagian raport, pembagian seragam, sembako Ramadan, dan upacara 17 Agustus. Selain itu selain galeri ada berita. Nah, berita ini berisi kegiatan-kegiatan yang kita kemas dalam bentuk berita, seperti mengadakan lomba 17 Agustus dan lain-lain. Ini bisa diganti sesuai kebutuhan. Di sini di atas juga ada foto, slide foto yang bisa kita isi. Selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya.
Oke, berikutnya pada halaman masuk ini ada dua, yaitu ada akun guru dan akun siswa. Yang pertama kita coba pada akun siswa. Nantinya setelah diklik, nantinya akun siswa akan mengarahkan pada halaman seperti ini, yang dimana kita coba emailnya yaitu ada nanda33@gmail.com dan masukkan kata sandinya. Dan di sana ada tombol untuk melihat kata sandinya, seperti itu. Kemudian ada ingatkan saya, kemudian kirim, maka akan diarahkan pada halaman siswa seperti ini, yaitu ada pojok baca, materi pembelajaran, dan button keluar. Adapun pojok baca ini berisi slide bar seperti ini. Kemudian di bawahnya itu ada berbagai buku yang dapat dibaca oleh siswa untuk meningkatkan literasi siswa seperti itu. Bukunya juga menarik-menarik seperti ini dan bisa dibaca untuk selengkapnya seperti itu. Oke, berikutnya pada materi pembelajaran dapat dijelaskan oleh Mbak Rahmawati. Oke, pada materi pembelajaran ini terdapat buku seperti matematika dan bahasa Indonesia. Nah, untuk matematika sendiri ini kelas 7, kemudian deskripsinya merupakan terkait materi bilangan bulat. Nah, materi ini kita bisa baca dengan mengklik baca materi. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga dapat melihat video materi tersebut dengan mengklik button lihat video. Maka otomatis akan diarahkan ke link YouTube pada materi tersebut. Kemudian bisa dilanjutkan untuk tampilan login guru. Oke, berikutnya pada login guru ya. Oke. Kita masuk pada akun guru, kemudian akan diarahkan pada halaman loginnya seperti yang tadi, namun ini khusus untuk guru ya. Misalnya emailnya manda22@gmail.com dan kemudian masukkan sandinya manda22. Sama halnya bisa melihat sandinya seperti itu. Kemudian ada ingatkan saya dan kirim seperti itu. Nah, pada ketika kita mengklik kirim, maka akan diarahkan ke tampilan admin. Nah, admin di sini dapat mengedit tampilan pojok baca dan materi pembelajaran. Semisal pada pojok baca kita ingin menambahkan judul buku seperti bulan, kemudian deskripsi bukunya. Kita isikan sembarang dulu, terus kita pilih untuk foto dari buku tersebut. Kita pilih semisal ini. Oke, kita klik button add product. Maka otomatis akan bertambah di dalam tabel yang sudah dibuat. Kemudian kita coba mengedit buku. Misal kita ingin mengedit buku matahari, kita edit. Misalnya di sini kita ingin merubah foto dari buku tersebut. Kita ubah dengan ini. Update produk. Maka otomatis akan berubah. Semisal kita juga ingin menghapus, kita klik button delete, maka otomatis sudah terhapus. Kemudian kita ke tampilan admin pada materi pembelajaran. Ini juga sama, misal kita pengen menambah judul buku yaitu IPS, kemudian deskripsi materinya, sejarah politik misalnya. Dan ini link YouTube-nya. Kita ambil dari sini aja. Udah, kita copy. Kita pilih fotonya. Ini. Kita add produk. Maka otomatis akan tertambah. Kemudian untuk mengedit sama juga, kita klik button edit. Nah, misal kita ingin mengubah deskripsinya, kita hapus, kita update.
otomatis akan berubah ya. Selanjutnya kita coba keluar. Nah, ketika kita mengklik button keluar tadi akan kembali ke tampilan awal. Kemudian kita di sini akan menunjukkan tampilan database. Database di sini kami ada login guru. Nah, ini untuk inputannya ada ID, email, dan password. Kemudian login siswa, ada ID, email, dan password juga. Kemudian ini untuk produk pada tampilan pojok baca admin, ada ID, judul, deskripsi, dan foto dari buku tersebut. Kemudian produk materi, ada ID, judul, isi dari materi, link YouTube, dan foto. Kemudian ini ada database tabel kontak. Ini ada tulis nama, tulis email, tulis subjek, dan tulis pesan. Selanjutnya kita ke codingan dari website kami. Nah, di sini saya akan menampilkan codingan dari koneksi.php. Di sini kita memanggil database host, di mana di sini localhost, kemudian database usernya ketik 2214 siswa, kemudian DB passwordnya ada ini bisa dilihat, kemudian nama dari tabel databasenya ada petik 2214_web.school. Terus kemudian kita ini memanggil variabel DB MySQL connect. Kita connect semua database yang sudah diinputkan di sini. Kemudian kita ke codingan koneksi login.php. Di sini sama juga halnya dengan koneksi.php. Kita memanggil nama databasenya, kemudian password, kemudian nama usernya. Kemudian ini untuk memanggil variabel yang di atas ini menggunakan on, lalu kita buat session, kemudian kita post email dan password. Nah, ini merupakan nama email yang sudah diinputkan di form yang sudah kita buat. Kemudian ini query-nya, di mana kita memanggil atau memilih dengan menselect from login siswa, kemudian kita ambil nama database-nya, email, dan password. Kemudian kita result MySQL query, kita panggil yang ini variable count sama SQL. Kemudian jika database berhasil, maka akan diarahkan ke tampilan indeks masuk.php. Kemudian jika salah, maka akan tetap di login awal.php. Sama juga halnya dengan tampilan login admin. Kemudian ini untuk koneksi kontak.php, di mana kita memanggil koneksi.php, kemudian menginputkan nama from, yaitu nama, email, subjek, dan pesan. Kemudian kita menambah tabel kontak dengan nama yang sudah dibuat di database, seperti tulis nama, tulis email, tulis subjek, dan tulis pesan. Kemudian kita values variabel yang ada di sini. Kemudian kita jalankan MySQL query, kita panggil variabel DB, kemudian query SQL. Selanjutnya pada tampilan admin, ini kita juga sama memanggil koneksi.php, kemudian kita post add product, terus untuk variabel produknya mungkin post sesuai from yang sudah dibuat di tampilan admin. Kemudian kita empty produk name, terus produk price, terus produk foto. Terus kita buat pesan, silakan isi semua. Kemudian jika salah, kita tambahkan judul, deskripsi foto. Kemudian untuk variabel dari masing-masing database ini ada produk name, terus produk price, dan produk image. Terus kita upload menggunakan MySQL query, kita panggil variabel DB yang ada di koneksi.php, kemudian variabel insert. Lalu kita upload filenya, file fotonya, kemudian kita munculkan pesan jika berhasil maka produk baru berhasil ditambahkan, dan jika salah tidak dapat menambahkan produk.
Kemudian untuk button delete kita get, kemudian kita panggil MySQL query. Nah, ini untuk variable di koneksi.php kita delete from-nya, product where ID ini untuk integer ID yang ada di database. Kemudian kita jika berhasil akan masuk ke tampilan admin. Kemudian ini ada tampilan admin edit. Ini juga sama, kita panggil koneksi.php, kemudian kita get button edit ini, kemudian kita is ke update product. Nah, ini nama-nama yang ada di from tampilan edit. Kemudian kita sama juga empty variable yang ada di sini. Kemudian kita jika salah maka akan muncul pesan silakan isi semua. Kemudian kita update datanya, update produk, set judul, kemudian deskripsi, foto. Kemudian kita masukkan juga integer ID-nya. Kemudian kita upload MySQL query dengan variable db dan update data. Kemudian kita upload fotonya. Nah, jika berhasil akan masuk ke tampilan admin. Jika salah maka akan muncul pesan silakan isi semua. Selanjutnya kita akan menunjukkan tampilan Trello yang sudah kami buat. Jadi di sini jadi di sini ada Trello yang telah kami buat, yaitu berisi produk backlog. Sebagai pengguna, kami menginginkan aplikasi web yang sederhana dan mudah dimengerti. Sebagai pengguna, kami menginginkan adanya fitur profil sekolah. Sebagai pengguna, kami menginginkan fitur akademik. Jadi ada lagi, sebagai pengguna kami menginginkan fitur login siswa. Kemudian lanjut untuk sprint backlog-nya. Di sprint backlog ini ada pengguna dapat mengetahui informasi sekolah, pengguna dapat membaca materi dan melihat video, pengguna dapat mengakses kapanpun dan dimanapun. Ini ada untuk admin. Admin dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus produk pada tampilan pojok baca dan materi pembelajaran. Untuk to-do-nya di sini kita masih membuat video presentasi dan membuat artikel ilmiah. Ya, kemudian ini untuk pekerjaan yang sudah kita selesaikan. Pertama ada proposal. Nah, ini merupakan pembagian job desk dan dimana semua anggota melaksanakan tugas yang sudah diberikan seperti pendahuluan, metode penelitian, dan penutup. Selanjutnya ada membuat kode tampilan utama. Ini juga sudah. Kita juga inputkan file-filenya. Kemudian membuat coding tampilan profil sekolah juga sudah. Kemudian ini membuat coding tampilan akademik. Kemudian membuat coding tampilan galeri, tampilan berita. Kemudian tampilan coding login siswa dan admin. Kemudian membuat coding tampilan masuk. Lalu membuat database. Ini juga membuat coding koneksi. Yang tadi ada koneksi kontak, koneksi login, sama koneksi tampilan admin. Kemudian ini untuk postingnya kita juga sudah upload. Kemudian ini untuk membuat coding tampilan admin pojok baca juga sudah, dan materi pembelajaran. Nah, kita di sini juga sudah mengupload source kodenya di GitHub. Nah, untuk laporannya juga sudah selesai. Nah, di sini untuk pembagiannya ada cover, daftar isi, kata pengantar, daftar pustaka, bab 1 pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup. Nah, ini untuk membuat PPT presentasi juga sudah. Kemudian bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Adani. Kemudian untuk pada halaman GitHub ini sudah kita upload juga. Ada mulai dari berita PHP, baca selengkapnya, dan sampai terakhir itu upload image juga, termasuk update materi dan lain-lain. Style CSS sudah kita upload juga semua di sini.
Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.